261. Baik, akan kulaksanakan. Aku akan panggil Goro hari ini untuk ambil pesawat ke Surabaya, kata Anton. Bagus. Lebih cepat lebih baik. Dengar, Anton. Jim memang yang menjadi dalam perusakan kelambu Karina. Sekarang ini dia sedang bersembunyi. Aku ingin kau mengumpulkan bukti konkret yang bisa membuat polisi mengejarnya. Keadilan harus ditegakkan. Ya dan ganti rugi. Gara-gara perusakan itu kelambu Karina batal buka. Terpaksa tutup sampai proses renovasi selesai, Anton memberitahu. Aku akan kembali setelah pulih. Katakan ke semua orang bahwa aku baik-baik saja. Aku sedang bersembunyi dulu, oke? Pinta Lukas. Anton mengiyakan. Cepat pulih, Lukas. Kami menunggumu. Seandainya itu bisa berlangsung lebih cepat, Lukas mengharapkannya. Tapi urusan dengan lingkaran besar ini penuh misteri dan tipu muslihat. Lukas sekarang memondisikan dirinya untuk bersikap tenang menghadapi semua intrik tipu muslihat ini. Dia menjadi netral. Lisa yang seorang perawat ternyata memberikan kejutan. Selain perawat dia juga paham teknik meditasi yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Berdua mereka duduk bersila lalu tarik napas buang napas secara teratur. Mereka rutin melakukannya sebelum dan saat bangun tidur. Tak kusangka perkembanganmu seperti ini, Lisa, kata Lukas jujur. Yah, aku kebetulan bertemu dengan seorang guru yang bijaksana dan mengajariku tentang semua ini. Selepas dari tindakan pelecehan yang dilakukan si botak, aku mencari guru spiritual. Aku mendapatinya, seorang perempuan, dia yang memberiku pekerjaan di rumah sakit sebagai perawat. Benar Lukas, aku dulu sekolah di perawatan. Aku juga heran, kenapa kau malah kerja di kafe malam, cerita Lisa. Jalan hidup memang tak terduga ya, komentar Lukas. Benar, selalu ada kejutan. Terutama bagi yang menempuh jalannya sendiri melalui perenungan yang baik, kata Lisa, begitu bijak. Lukas sudah tak menemukan sosok Lisa yang genit dan menginginkan Lukas sebagai miliknya seperti dulu. Lukas tinggal di kontrakan Lisa selama lebih dari 1 minggu. Melalui meditasi dan perawatan rutin dari dan bersama Lisa, dia lebih pulih dari sebelumnya. Lukas meminjam laptop milik Lisa untuk mencari tahu tentang Alice, Mugen, Jim, dan lingkaran besar. Melalui jalur rahasia di web, Lukas menghubungi Topan. Lukas masih ada akses di jalur chat rahasia dari web Bratajaya. Lukas menceritakan segalanya kepada Topan. Sebagai sahabat dan teman seperjuangan dulu Topan memaklumi Lukas yang sedang dalam titik keterpurukan yang mencoba bangkit kembali. Sebagai anak seorang pendiri tim elit itu tak heran Lukas sering diincar. Meski sudah berusaha dia menyembunyikan jejak identitasnya di mana-mana, tetap ada organisasi rahasia yang punya sumber daya untuk menemukan jati diri Lukas dan memanfaatkannya untuk menjatuhkan Lukas. Aku selalu siap untuk membantumu, Lukas, kata Topan. Katakan, apa yang bisa kulakukan untukmu sekarang? Ingat, jangan lagi kau mencoba untuk melewati ini sendirian, kau punya kami, Topan mengingatkan. Lukas mengangguk. Selama di Surabaya, dia baru sadar kenapa dirinya akhir-akhir ini mudah dikalahkan. Itu karena Lukas menuruti keinginan sayap naga dan lingkaran besar. Lukas meninggalkan orang-orang terdekatnya. Itu adalah tindakan bodoh. Maka dari itu, Lukas mengundang Goro dan Topan untuk membantunya di Surabaya. Melanie dan Permata biar saja di Jakarta dan dilindungi oleh Randy dan Lee. Ada juga Helen King yang hebat. Lukas punya banyak teman yang bersedia berkorban untuknya. Itu karena Lukas lebih dulu berkorban untuk mereka tanpa pamrih. Aku rindu sekali dengan mereka, kata Lukas setelah mengakhiri telepon jalur rahasia dengan Topan. Dia sudah meminta Topan untuk menghubungi hackernya untuk mencari tahu segala informasi terkait orang-orang yang mengganggunya di Surabaya, termasuk juga si botak. Lukas menangkap bahwa Lisa masih pemulihan dari trauma pelecehan si botak. Dan sudah lama si botak tidak menghubungi Lukas lagi. Entah sedang berbuat apa dia. Lukas coba minta Kom untuk mencari tahu. Lukas berusaha kembali menjadi Lukas seperti di Jakarta, yang penuh perhitungan dan rencana. Dia mengerahkan bala bantuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakannya untuk melawan musuh. Variabel-variabel yang bisa dikumpulkan untuk membaca gerakan musuh selanjutnya. 2 hari kemudian Anton menelepon Lukas dan menyampaikan penemuannya terkait atasan Mugen. Di situ Anton juga mengulik tentang organisasi rahasia bernama Lingkaran Besar serta organisasi kecil asuhannya, yaitu Sekte Naga Sakti.
Awalnya mereka saling bersaing, tapi karena memiliki tujuan yang sama tahun ini mereka bersatu. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan sayap naga. Lukas memberitahu Anton bahwa dirinya adalah kandidat yang dipilih untuk duel dalam pertarungan merebutkan kursi ketua di Sekte Naga Sakti. Tapi Lukas menolaknya, dan akibatnya para ketua yang memilihnya marah dan mengirim kandidat-kandidat mereka untuk meringkus Lukas. Itu satu cerita. Versi yang mengatakan bahwa Lukas adalah kandidat terbaik yang dapat membawa Sekte Naga Sakti kembali ke jalan yang benar. Beberapa ketua menginginkan jalannya sekte itu ke arah yang lebih baik, tapi yang lain tak setuju. Maka mereka mengirim kandidat-kandidat untuk menghabisi Lukas. Yang benar adalah yang versi kedua, kata Lukas. Mengonfirmasi itu karena dia tahu ketua yang memilihnya. Saman Sakti, kau tahu tentangnya? Ya, dia masuk ke pencarianku kemarin. Dia orang yang lempeng, kata Anton. Apakah dia masih hidup? Tanya Lukas. Tidak ada berita tentang kematiannya, jawab Anton. Menarik, gumam Lukas. Oke, lalu siapa orang di belakangmu Gen? Tang Jombang, dari keluarga Jombang. Keturunan pahlawan kemerdekaan, yang kini malah membuat kelompok bernama Macan Malam. Itu nama geng motor yang berhasil ditangkap polisi kemarin setelah kerusuhan, kata Anton. Kutebak, dia juga kandidat Sekte Naga Sakti. Benar, dia kandidat terkuat sejauh ini. Karena kemunculanmu, dia sangat tak senang, dan mengirimmu Gen yang juga seorang kandidat, untuk menghadangmu, ujar Anton. Begitu, Lukas mengangguk-angguk. Lalu bagaimana dengan kelam baru Bukarina, sudah selesai renovasi? Dalam waktu 3 hari ke depan baru selesai, kapan kau akan kembali? Aku akan menunggu klubnya selesai direnovasi dulu, aku memiliki rencana. Akan kusampaikan nanti saat rencana pembukaan ulang kelam tersebut. Anton mendengar Lukas mengatakan rencananya dengan begitu mantap. Itu berarti Lukas sudah pulih dan sepercaya diri saat di Jakarta. Anton senang mendengarnya. Selama diam saja di Jakarta menunggu kabar dari Lukas, Anton sangat mengkhawatirkan Lukas. Meski kemampuannya tak dapat diragukan, dia tak bisa menghadapi semua ini sendirian. Oke, kau mau kujemput 3 hari ke depan? Tidak usah, aku akan datang ke kelam sendirian, kata Lukas. Baiklah, kau sudah pulih berarti sekarang? Tanya Anton. Lumayan, aku dirawat oleh orang yang tepat, kata Lukas. Dia menceritakan tentang Lisa kepada Anton. Ingat, Melanie menunggumu di Jakarta. Kau jangan berbuat macam-macam, Anton mengingatkan. Hah, itu hanya terjadi jika aku adalah kau, Ton. Aku tetap setia kepada Melanie, balas Lukas. Setelah dia menutup telepon Anton, sebuah panggilan masuk, dari nomor tak dikenal. Halo, angkat Lukas. Lukas berkata, kenapa kamu mengembalikan motor pemberianku? Nada suara di telepon itu menggoda. Seketika mengirim gelombang kejut ke seluruh pembuluh darah Lukas, terutama yang mengalir ke keperkasaannya. Tiba-tiba Lukas merasakan celekit yang abstrak. Bersambung. 262. Itu adalah suara Alice. Merdu manis manjanya sangat familiar di telinga Lukas. Apa maumu? Tanya Lukas dengan ketus. Dia mesti berhati-hati agar tidak tergoda lagi bujuk rayu Alice yang berbisa. Aku ingin tahu kabarmu Lukas. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang tanpa kabar? Alice memulai bujuk rayu berbisanya. Dia pasti ada maunya. Maunya adalah menjatuhkan Lukas. Membuatnya kalah bertekuk lutut di hadapan lingkaran besar. Untuk apa kau mau tahu? Bukankah kau menjebakku? Dari awal kau memang punya rencana untuk menghabisiku, tapi kau berbelit-belit seperti belut. Tegas Lukas. Lisa sudah berangkat kerja. Kalau saja dia mendengar Lukas mendamprat seperti itu pasti akan ditegur. Kan aku peduli denganmu Lukas. Simpan saja pedulimu. Aku tidak percaya lagi. Sudah banyak bukti yang membuatku yakin, apa yang kamu katakan padaku di awal adalah omong kosong belaka. Alice, jika kau mau membunuhku, kenapa tidak segera? Kenapa main-main? Lukas, kamu jangan salah paham begitu. Kamu kan tidak mendengarnya langsung dariku. Jadi jangan percaya ya, Alice masih melancarkan jurus mautnya. Aku kecewa karena kamu mengembalikan motor sport yang sebenarnya mau kuberikan padamu sebagai hadiah, tapi kamu mengembalikannya sembarangan begitu. Kamu tidak menghargaiku, Lukas.
Lukas mengingatkan diri agar tidak jatuh lagi di jeratan Alice. Dia suka manipulatif, membuat seolah orang lain yang semestinya merasa bersalah. Aku tidak akan jatuh lagi ke permainanmu. Sekarang aku hanya ingin keadilan. Di mana Jim? Dia yang merusak kelam temanku. Ngaku kau bukan yang menyuruhnya. Lukas, tega sekali kau menuduhku seperti itu. Untuk apa aku menyuruh Jim untuk merusak kelam itu? Apa untungnya bagiku? Itu kelam kecil-kecilan. Untuk apa? Alice sok kedengaran tersinggung, Lukas mencium kepura-puran. Tidak usah bersandiwara dan seolah-olah aku yang salah di sini. Dengan kau sebagai anggota lingkaran besar saja itu sudah sangat mencurigakan dan bisa kuanggap sebagai kriminal. Kalian kalau memang berniat baik, kenapa organisasi kalian tersembunyi? Kebanyakan operasi senyap. Lukas semakin berani. Lukas, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak pernah berada dalam organisasi ini. Jadi jangan asal menuduh. Cobalah kau kalau mau menghakimi sesuatu, selami dulu. Halah omong kosong. Sekarang, katakan di mana Jim, serahkan dia padaku biar dia diadili oleh polisi secara layak. Kalau kau memang tak ada kaitannya dengan tindakan pengrusakan oleh geng motor suruhan Jim itu, kau bantu aku. Alice terdiam beberapa detik. Yang jelas, bukan aku yang menyuruh Jim melakukannya. Kau harus percaya itu. Aku tidak ada kepentingan di situ. Ya, dan Jim punya kepentingan, tapi kusangsikan itu kepentingannya sendiri. Ada orang di balik Jim yang mendorongnya melakukan itu. Alice, siapa Jim sebenarnya? Anak buahmu atau anak buah orang lain? Desak Lukas. Aku tidak pernah menyuruh orang untuk setia 100% kepadaku Lukas. Aku selalu mengedepankan kebebasan. Aku membiarkan orang-orang di sekitarku untuk memilih. Lukas berpikir picik, ya tentu saja, Alice membuat orang setia padanya dengan menidurinya. Memberi mereka kenikmatan surgawi dari tubuhnya. Hampir saja Lukas ingin bersumpah setia kepada Alice waktu itu. Terserah, Alice, dari awal aku tidak percaya padamu. Kalau perkataanmu benar ingin membantuku keluar dari kejaran lingkaran besar, kau harusnya sudah membuat itu terjadi. Nyatanya mereka tidak menginginkan duel 1 lawan 1. Mereka menembakku secara keroyokan. Mana janjimu? Lukas menggeram. Kau mau yang sebenarnya Lukas? Oke, aku akan turuti permintaanmu. Kau mau Jim? Oke, aku akan menyuruhnya datang kepadamu. Silakan kau perlakukan dia sesukamu. Bunuh kalau kau memang berkenan, kata Alice, tegas. Ya, kata Lukas singkat, lalu menutup teleponnya. Lukas mengatur napas dan emosinya. Kepalanya mendadak pusing dan dadanya nyeri. Lukas segera mencari es batu di kulkas dan menempelkannya ke kepala. Dia berbaring. Besok dia akan pergi ke Kelam dan menyusun rencana bersama Anton, Goro, Kong serta Pak Ketua Gong. Dia sudah mengirimi mereka pesan untuk berkumpul di kantornya dosen dalam Kelam. Malam ini adalah malam terakhir dia menginap di kontrakannya Lisa. Lukas berusaha menyampaikan rasa terima kasihnya dengan membersihkan rumah kontrakan Lisa. Tak ada satu titik yang terlewatkan olehnya. Rumah kontrakan Lisa jadi wangi dan bersih ketika Lisa pulang agak larut. Lukas memijat pundak Lisa. Pijatanmu enak juga, Lukas. Lisa menikmati pijatan Lukas, tapi lama-kelamaan lenguhannya menjurus sesuatu yang diantisipasi Lukas. Ketika Lukas menghentikan pijatannya, Lisa menarik tangan Lukas lalu menyelipkannya ke dada, ke dalam seragam perawatnya. Lisa, aku tidak, Lukas ingin menghindar. Tapi Lisa menarik Lukas dan posisi mereka sekarang berpindah, Lisa sudah berada di atas Lukas. Lukas, aku belum jujur sepenuhnya padamu. Lisa mengatakan itu sambil melucuti seragam perawatnya. Entah kenapa seragamnya hari ini lebih mirip yang diimajinasikan Lukas. Apakah Lisa sengaja? Apakah Lisa dapat membaca pikiran Lukas? Lukas menelan jakunnya, dia tak bisa menyingkirkan Lisa, atau tidak mau. Lisa, apa? Dia terbata, tak menyangka bahwa bidadari penolongnya, ingin melahapnya dalam pergumulan asmara. Aku tak bisa menyingkirkanmu dari hasrat terpendamku. Bahwa aku telah belajar untuk berdamai terhadap ego-ego, kadang aku tak sanggup, dan lebih memilih mengalah dan membiarkan ego itu menggerakkanku. Dan aku sekarang benar-benar menyerah Lukas, satu egoku, yaitu ingin memilikimu, setidaknya untuk malam ini. Malam terakhir kamu menginap di rumahku. Aku ingin merasakanmu Lukas.
sehingga aku tidak penasaran lagi. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Izinkan aku, Lukas. Lukas mengangguk. Lisa yang mengenakan lingerie seksi di balik seragam perawatnya, tampak bahagia dan sumringah. Dengan hasrat menggebu dia melepas kaos Lukas, dan melorotkan celananya. Dia membebaskan kelelakian Lukas, lalu menyingkap celana dalamnya sehingga dia dapat secara leluasa menduduki dan melesakkan masuk ke dalam miliknya yang sudah menghangat dan basah. Menancap secara mulus dan mengakibatkan lenguhan tak tertahankan, Lisa memekik. Tapi bukan pekikan yang sakit. Lukas membiarkan dirinya menjadi pembebas penasaran Lisa. Lukas malam ini membayangkan dirinya tengah bergumul dalam bulatan asmara bersama perempuan yang sangat mirip dengan penyanyi girl band asal Korea. Betapa sebuah prestasi. Selain pandai dalam merawat dan menyembuhkan luka Lukas, Lisa hebat sekali dalam memperlakukan tubuh Lukas. Dia mengerti dan tidak egois. Dia bisa mencapai kepuasan tertingginya dan tidak membuat Lukas terlalu cepat menuju puncak. Gerakannya bisa menyeimbangkan, seolah Lisa benar-benar bisa membaca pikiran Lukas. Dia pun tak sungkan untuk melum 4T dengan mulut. Sah, ini lebih hebat daripada percintaan bersama Alice. Lukas jamin itu. Dia dibawa ke surga oleh bidadarinya itu sendiri. Semalam suntuk Lisa memperlakukan Lukas sebagai penghuni surga. Lisa telah mencapai kepuasan puluhan kali dan tetap kuat sampai pagi. Lisa mampu menjaga Lukas juga agar tidak segera menuntaskan permainan itu. Lukas dibuat bisa merasakan apa yang Lisa rasakan. Berkali-kali tanpa mengusaikan. Melanie, ucap Lukas ketika akhirnya dia menuntaskan permainan itu. Bersambung. 263. Percintaan itu berhasil mengubah mood Lukas yang sempat rusak karena telepon dari Alice. Lukas tidur dengan nyaman dan nyenyak bersama Lisa di atas tubuhnya. Tanpa sehelai benang pun. Kulit menyentuh kulit. Aroma tubuh Lisa seharum tubuh Melanie. Itulah sebabnya ketika Lukas hendak memejamkan mata, yang disebut namanya adalah Melanie. Lukas ingat, mimpinya waktu itu, dua-duanya sebagai bidadari. Lukas tidur tanpa mimpi. Perlakuan menyenangkan Lisa dari tadi malam membuat seluruh beban dan luka dari tubuhnya terangkat. Lisa bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan Lukas sarapan. Dia menyiapkan semua itu masih dengan tanpa sehelai benang pun. Aroma roti bakar dan jus jeruk menggugah Lukas. Dia terbangun, sama juga tak mengenakan pakaian. "Pernah kamu sarapan berdua tanpa pakai baju?" tanya Lisa sambil cekikikan. Lukas menggeleng. "Kamu liar juga ya ternyata," kata Lukas. Dia pikir tadinya Lisa sudah benar-benar lempeng. Tapi ternyata masih ada sisi liarnya yang dipendam dan tadi malam sengaja dilepaskan. "Hanya untuk orang tertentu saja, kamu harusnya bangga," balas Lisa. Dia menowel pinggul Lukas. Lukas kegelian. "Aku sangat bangga, dan juga terharu bisa jadi bagian ini dalam hidupmu. Tapi kamu mesti tahu," kenyataannya, Lukas belum selesai bicara tapi tangan Lisa sudah menutup bibirnya. "Tidak perlu kamu teruskan, apa yang aku miliki tadi malam sudah cukup, terutama dari dirimu. Tadi malam adalah hadiah terbaik yang bisa kumiliki darimu, Lukas. Terima kasih. Garisan takdir kita dipertemukan lagi. Aku mungkin akan patah hati seumur hidup kalau tidak mendapatkan seperti tadi malam denganmu," kata Lisa, tulus. Lukas tak tahu mesti menanggapinya bagaimana. Akhirnya dia meletakkan roti bakar lalu mendekati Lisa lagi, memberinya kecupan lembut di bibir. Kecupan lembut itu lama-kelamaan mulai jadi intens dan mereka melakukannya lagi. Seperti tadi malam, tapi cukup satu ronde saja pagi ini. "Lisa mesti berangkat kerja." "Terima kasih Lukas. Kamu mau pergi jam berapa hari ini?" tanya Lisa. Lukas menangkap adanya nada sedih yang hendak menyambut kepergian. "Jam 12 siang nanti," jawab Lukas. "Untuk melengkapi perpisahan ini, mari kita mandi bersama," ajak Lisa. Lukas menyambut ajakan itu. Mereka masuk ke dalam kamar mandi sempit dan mereka melakukan satu ronde lagi di kamar mandi. Mereka berpelukan di bawah pancuran air, saling melum 4T bibir. Lisa melum 4T bibir Lukas, seolah tak ingin berpisah dengannya. Lukas bisa merasakan Lisa tengah menangis, air matanya disamarkan oleh pancuran air. Mereka sabunan masih berpelukan. Selesai mandi, Lisa mengenakan seragam perawat yang biasa. Dia mengecup bibir Lukas lama sekali sebelum akhirnya berangkat. "Tinggalkan kuncinya di bawah keset ya, sampai jumpa."
Semoga urusanmu segera selesai dan kamu dapat pulang ke Jakarta. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kenangan manis tadi malam. Jika kamu menginginkannya lagi, kamu tahu tempat ini, pesan Lisa. Lukas tidak yakin apakah akan kembali ke tempat ini lagi. Rasanya dia sudah mengkhianati Melanie berkali-kali. Seolah tak terhitung lagi. Lukas membersihkan kembali rumah Lisa sebersih yang dia bisa. Lukas berdiri diam lama di kamar Lisa, mengingat kembali detik demi detik pergumulan hebat tadi malam sampai pagi. Kemudian dia beranjak ke kamar mandi. Bayangannya begitu jelas ketika Lisa membungkuk dan Lukas berdiri di belakangnya. Bergerak dalam harmoni. Sungguh hebat, decak Lukas dalam hati. Dia merasa bersalah karena menikmati itu semua tanpa perasaan bersalah. Akhirnya jam 12 siang tiba, Lukas meninggalkan kontrakan Lisa. Sebelumnya, dia menuliskan sebuah surat untuk disimpan Lisa. Sebuah surat romantis dari Lukas. Sekarang, waktunya beraksi. Merebut kembali kebebasan dan menuntut keadilan. Membuat orang yang bersalah untuk bertanggung jawab. Membayar semua kerusakan. Jim, kau tak bisa lari dari kami, kata Lukas mantap. Dia dijemput Kong di sebuah perempatan. Sudah pulih, bos? Tanya Kong. Kong tampaknya bisa menebak Lukas habis bercinta semalam suntuk. Lebih baik dari sebelumnya, jawab Lukas. Mantap, orang-orang sudah kukumpulkan, bos, kata Kong. Lukas mengangguk. Pertemuan ini harus bersifat rahasia. Tak boleh ada orang lain yang tahu tentang rencana yang akan kususun bersama kalian, pesan Lukas. Sekaligus mengetes bagaimana reaksi Kong. Siap, bos. Semua aman terkendali. Ruangan sudah dicek apakah ada penyadap atau tidak. Tidak ada bos. Orang yang berkumpul juga tidak diperkenankan membawa ponsel. Semua sudah kami geledah. Lalu temanmu bernama Goro sudah sampai tadi pagi. Bagus, ucap Lukas. Jarak antara rumah kontrakan terpencil Lisa dengan kelam cabang baru Bukarina memakan waktu 15 menit. Lukas memanfaatkan waktu itu mengenang kembali adegan permainan cintanya dengan Lisa. Sungguh memabukkan. Entah, Lukas apakah ingin kembali ke sana atau tidak. Intinya, Lisa lebih baik dari Alice. Sampai di kelam cabang baru, Lukas berdecak, renovasinya lebih bagus daripada sebelumnya. Desainnya lebih baik. Mari menyusun rencana, kata Lukas. Bersama Kong dia masuk ke dalam. Ada Dozan di dalam, dia menyambut Lukas dan menjabat tangannya. Lukas berpesan agar Dozan menyerahkan segala urusan perusuh kemarin kepadanya. Dan Dozan tak perlu ikut pertemuan kali ini. Lukas masuk ke dalam ruangan itu. Rencana pun dia jabarkan secara rinci. Semua orang mengangguk. Lukas tak ingin mereka mencatat. Cukup diingat saja karena simpel. Rencana itu kemudian sah bergerak ketika mereka mengusaikan pertemuan. Dalam acara pembukaan kembali kelam malam itu, pihak-pihak yang diundang lebih banyak dari kalangan geng motor, mafia kelas 3, organisasi rahasia, keluarga yang khususnya Arnold Yang dan orang-orangnya, lalu orang-orang Alice. Semua sudah siap pada posisinya masing-masing dalam acara ini. Lukas memesan agar anak buah Pak Ketua Gong menyamar menjadi pengunjung kelam biasa. Lukas bersembunyi di ruangan Dozan, mengamati dari CCTV. Sejauh ini, dia yakin Mugen masih menganggapnya mati. Yang Lukas tahu, Mugen sudah tak bertugas lagi di rumah Alice sehari setelah dia bertarung dengannya. Itu informasi dari pengamatan Anton. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Lukas mengamati Alice yang tampak sumringah, seperti tak sabar ingin melihat Lukas. Itu artinya, Mugen berbohong tentang dia dipekerjakan oleh Alice. Mugen tak datang ke pesta ini. Kemana dia? Lukas mendapati si dokter gadungan Jerry datang juga bersama rombongannya Alice. Lukas menunggu, mana kau Jim? Anggota tim yang dibentuk Lukas telah dipasangi alat komunikasi di telinga. Mereka saling lapor dalam bisik-bisik melalui intercom. Belum ada tanda-tanda kehadiran Jim. Bukti sudah kuat untuk menangkap Jim, dan kumpulan bukti itu sudah dipastikan belum bocor kemana-mana. Mereka membiarkan Jim mengira dirinya masih aman. Tak disangka oleh Lukas, Saman Sakti muncul. Dia disambut oleh Alice, mereka berpelukan lalu kecup pipi kanan dan kiri. Lukas heran melihatnya. Ada apa di antara mereka? Jangan-jangan, seperti yang Lukas alami. Tidak mungkin. Saman Sakti sudah punya keluarga, mereka bahagia. Yang dinanti akhirnya datang, Jim datang bersama belasan orang.
Lukas yakin di balik jas mereka terdapat senjata. Lukas memerintahkan timnya untuk menahan diri dulu sebelum meringkus Jim. Berikan dia waktu untuk menikmati pesta ini, kata Lukas. Tapi yang terjadi kemudian berbeda. Beberapa saat Jim masuk, dia mengacungkan tangan, lalu semua orang bawaannya mengeluarkan senapan. Lukas, keluar kau ingin bertemu denganku, ayo tampakkan wajahmu. Bersambung 264. Sekarang atau tidak selamanya. Inilah momen penentuan. Lukas mesti menunjukkan kepandaiannya dalam bersiasat. Jangan macam-macam dengan Lukas. Jujur atau hancur. Geram Lukas, dari balik meja monitor. Dia memantau 4 layar CCTV. Sendirian di ruang dosen. Semua orang sedang berada di posisi masing-masing. Lukas sudah mengantisipasi apa yang akan dilakukan Jim. Tapi satu hal yang dia tidak mengerti, apa tujuan Jim. Atas dasar apa dia menyuruh geng motor macan malam untuk merusak lampu Karina. Apa hubungannya dengan Bu Karina? Waktu itu Lukas sudah menanyakan ini kepada Bu Karina, tapi dia sama sekali tidak mengenal orang bernama Jim ini. Kalau begitu pasti Jim juga disuruh orang. Tapi itu juga bukan Alice. Bu Karina juga tak punya urusan dengan Alice. Klubnya termasuk klub menengah. Alice dan para sekutunya Lukas yakin datangnya ke klub yang lebih prestise. Masa iya, tindakan Jim hanya untuk bersenang-senang? Kalau semua tidak terbukti, berarti motifnya hanya untuk mengusik Lukas. Karena dia berhubungan dengan Bu Karina. Lukas ingin mendapatkan jawabannya malam ini. Ketika Jim mengacungkan tangan lalu semua anak buahnya mengeluarkan pistol dan menodong ke arah pengunjung, orang-orang Lukas juga bermunculan. Semua orang, sekutu dari polisi, Lukas sudah mengatakan kepada Pak Ketua BOM agar memilih orang-orang lebih hati-hati lagi. Pilihlah yang dapat dipercaya. Kini dia datang bersama 20-an orang yang dapat diandalkan. Mereka semua mengeluarkan pistol juga. Orang-orangnya Goro dan Kong juga. Lukas baru tahu kalau Goro punya pengikut juga di Surabaya. Seperti halnya Kong, keduanya adalah petarung hebat. Kiprah mereka menjalar kemana-mana. Ketika Goro datang, dia disambut oleh pengikutnya. Para petarung profesional yang ingin masuk ke ranah dunia bawah. Mereka juga menodongkan pistol. Tampaknya orang yang dibawa Jim kalah banyak. Alice dibawa menyingkir oleh Jerry. Saman Sakti berdiri diam di tempatnya, menyaksikan kekonyolan ini. Suasananya berubah tegang. Bahkan Arnold yang tadi sudah masuk ke dalam, pelan-pelan menuju pintu keluar lalu kabur, dilindungi oleh para pengawalnya. Semua mata pada adu todong-todongan itu saling bertukar dan waspada. Menunggu satu saja orang yang sengaja menarik pelatuk. Pelipis mereka sampai berkeringat. Jim kelihatan santai. Ketika dia mengubah posisi tangannya, 5 pistol otomatis mengarah kepadanya. Jangan bergerak, atau kau mati. Ucap 5 orang yang mengepungnya. Kuduga kalian polisi, iya. Kata Jim santai. Diam kau telah merusak ketertiban. Aku hanya mau menyelesaikan tugasku yang belum kelar kemarin. Sekaligus, aku mau menangkap Lukas. Katakan di mana dia. 10 pistol kini menodong Jim. Jim seperti dikelilingi lingkaran, tapi yang membentuk lingkaran itu adalah moncong pistol. Jim kelihatan tidak takut sama sekali. Lukas mengamati todong-todongan itu, dia menganggap situasi itu seperti Mexican standoff. Menarik. Seumur-umur ketika dia bertugas di tim elit militer, belum pernah dia menjumpai situasi macam itu. Lukas memang sering berhadapan dengan situasi mendekati kematian. Tapi tidak pernah seperti Mexican standoff. Tentu saja karena misinya selalu bersifat senyap. Lukas sebagai penembak jitu, mengincar dari kejauhan. Jarang menodong dalam jarak dekat. Justru dia yang ditodong. Jim, menyerah saja kau, gumam Lukas. Lukas semestinya dapat mendengar suara langkah masuk. Tiba-tiba saja ada 2 belati yang mengancamnya dari belakang. Satu belati bersiap mengiris lehernya. Satu lagi, mata pisau sudah mencium kulit punggungnya. Berdiri kau perlahan-lahan, ancam 2 orang bertopeng. Sial, pintu tadi padahal sudah dikunci. Dapat kunci dari mana mereka? Lukas tidak mendengar 2 orang penjaga di depan pintu dihajar. Pasti mereka dibius. Lukas mengikuti permainan 2 orang bertopeng ini. Suruhan siapa kalian? Lukas berdiri. Menjaga jarak aman agar pisau di leher tidak menggoroknya. Terdengar letusan di tempat orang-orang berkumpul dan sedang Mexican standoff.
Lukas memanfaatkan kekagetan itu untuk menyerang dua orang bertopeng. Lukas merebut dua pisau itu dengan cepat dan menggorok leher dua orang itu seketika. Lukas tidak begitu dalam menggorok leher dua orang itu. Dia hanya melukai mereka sehingga mereka tak lagi menghadangnya. Tembakan siapa itu? Lukas duga Mexian standoff akan segera berlangsung. Dia dengar orang-orang memaki-maki. Suara perempuan menjerit kencang. Entah kenapa Lukas merasa itu suara Alice. Lukas berlari ke arah kerumunan. Dia mengambil megafon lalu. Hentikan semua. Semua orang langsung mengalihkan perhatian ke Lukas. Tapi moncong-moncong pistol masih menodong masing-masing. Beberapa orang bawahan Jim mengarahkan pistolnya ke Lukas. Dua peluru meletus tak sengaja. Lukas merunduk. Seketika pistol-pistol meletus. Kejadiannya begitu cepat. Orang-orang menggila. Ada yang sudah terjatuh karena tertembak. Kemudian mereka memutuskan untuk bertarung jarak dekat tanpa menggunakan pistol. Jim yang hebat menghajar musuh, telah menjatuhkan 8 anggota polisi yang Lukas kenali. Lukas lompat menghindari peluru. Dari sudut matanya dia melihat Alice juga menghajar orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk melecehkannya. Alice menendang mereka dengan lihai. Lalu menancapkan hak sepatunya ke mata orang itu. Rasakan. Barulah Lukas tahu suara letusan pistol siapa tadi yang pertama memicu kericuhan ini. Jerry, si dokter bajingan gadungan, tergeletak dengan kepala pecah. Dia bunuh diri. Tangannya masih menggenggam pistol erat di dada. Untunglah, sebelum acara ini dimulai, Lukas bersikeras agar Bukarina dan Dozan tidak perlu datang. Lukas mengirim orang Nyegoro untuk menghalau mereka dan membawa mereka ke tempat lain, meski dengan sedikit paksaan. Lukas segera menghajar orang-orang yang menghalaunya. Mereka semua orang suruhan Jim. Lukas mampu menjatuhkan mereka dengan kemampuan lamanya yang dia munculkan kembali dengan percaya diri. Terima kasih atas bantuan Lisa yang telah memulihkan jiwanya. Lukas menyelip menghindari orang-orang yang bagian dari timnya. Lalu dia berhadapan dengan Jim. Lukas segera memuntir tangan Jim dan mencekik lehernya dengan lengan. Sekarang kau tidak bisa kemana-mana. Kau mesti tanggung jawab atas kerusakan yang kau perbuat. Geram Lukas. Beberapa saat setelah Jim berhasil dibekuk Lukas, orang-orang bawaan Jim juga sudah bertekuk lutut dengan moncong pistol mengancam di pelipis mereka semua. Tiba-tiba tanpa bisa diantisipasi, ada satu pisau menancap di dada Jim. Tidak, Lukas berseru. Jim terlepas dari cengkramannya dan rubuh di lantai. Panggil ambulans. Lukas berseru, dia sempat melihat orang yang melempar pisau itu tapi dia lebih memilih tetap tinggal. Orang-orangnya Jim sudah diborgol semua oleh polisi yang menyamar. Mereka dibawa ke mobil polisi masing-masing. Lukas membopong Jim yang batuk-batuk darah. Kau tidak akan mati gara-gara ini. Kau mesti hidup untuk membayar kesalahanmu, kata Lukas. Kau tidak akan mendapatkan kebenarannya, Lukas, kata Jim sambil menyeringai. Dia mengerang kesakitan. Akan kupastikan, aku akan mendapatkan kebenarannya. Entah bagaimana caranya, kata Lukas. Alice kemudian mendekat. Jim, apa yang kau lakukan sampai seperti ini? Tanya Alice heran. Tak kusangka kau akan berbuat sejauh ini. Katakan kepada Lukas, bukan aku yang menyuruhmu. Jim menyeringai saja sambil mengacungkan jari kurang ajar di muka Alice. Alice geram dan menamparkan pipi Jim. Apa maksudnya itu? Lukas menahan pukulan Alice berikutnya. Dia sedang terluka parah, aku perlu menggali kebenaran darinya, jangan bikin makin parah, pinta Lukas. Dia harus mati. Geram Alice, tangannya sudah mau meraih pisau. Bersambung. 265. Jangan Alice. Kalau kau membunuhnya, kau akan masuk penjara. Banyak polisi di sini. Lukas memberi Alice peringatan. Disentak seperti itu Alice justru makin suka. Dia tidak jadi meraih gagang pisau di dada Jim. Sudah berakhir, Jim. Kau telah melanggar peraturan di lingkaran besar. Kau datang padaku memohon untuk direkrut menjadi anggota lingkaran besar. Tapi rupanya kau malah bersiasat yang tidak baik. Kau melampaui aku dan Jack. Kuharap kau busuk di penjara. Kutuk Alice. Lukas menahan pukulannya lagi. Jangan, nanti kau bisa ikut kena usut juga, kata Lukas. Alice menarik kembali tangannya. Akan kupastikan kau busuk di penjara, Jim. Ambulans sudah datang, dikawal oleh Pak Ketua Gong. Mereka membawa pergi Jim. Jangan sampai dia kabur,
pesan Lukas kepada Pak Ketua Gong. Siap, Lukas. Terima kasih sudah membantu kami menangkap biang kerusuhan. Geng motor yang kemarin itu bungkam sama sekali. Kita lihat apakah satu ini tetap bungkam, balas Pak Ketua Gong. Alice masih berdiam diri di dekat Lukas. Jim sudah diangkut. Lukas meluruskan kaki. Setelah ini dia mesti bayar ganti rugi kepada Bu Karina karena telah memanfaatkan kelam malamnya sebagai medan pertempuran. Dia dan rekan-rekan penyusunan rencana persekusi Jim ini sudah mengantisipasi hal itu. Mereka sudah mengumpulkan uang cukup banyak hingga renovasi yang telah dilakukan Bu Karina. Bila malam ini rusak lagi, mereka bisa menggantinya. Dozan datang dan sempat tutup muka melihat kekacauan malam ini. Lukas, panggil Alice lirih. Lukas mendongak saja, menatap wajah cantik Alice yang tertutupi helai rambut. Lukas heran kenapa Alice tidak mengurusi mayat Jerry. Dia kan orang suruhannya. Apapun yang kau mau katakan, simpan saja, kata Lukas ketus. Aku tidak berbohong ketika aku bilang aku akan membantumu lepas dari kejaran lingkaran besar, kata Alice. Lalu itu apa? Lukas menunjuk Jerry. Aku tahu kau yang mengirimnya ke rumah sakit untuk menuntaskanku, kan? Alice menggeleng. Bukan seperti itu. Aku memang menyewanya, tapi bukan untuk menghabisimu. Dia salah sasaran. Lukas entah akan mempercayai itu atau tidak. Dia memilih tidak. Aku tidak percaya, sulit percaya lagi padamu. Alice duduk di sebelah Lukas. Lukas langsung bergeser tak nyaman. Dengar, biar kubuktikan padamu. Aku sudah bicara pada banyak petinggi. Jika mereka masih mengirim pembunuh bayaran untuk mengejarmu, mereka akan berurusan denganku. Aku akan bongkar rahasia mereka. Lukas dalam hati berpendapat, nekat sekali Alice, dia kan hanya anggota biasa. Petinggi lingkaran besar pasti akan tersinggung dengan itu. Dan sekarang dia pasti akan dikejar-kejar juga oleh mereka. Alice akan dibunuh. Lalu sebuah kesimpulan muncul, Mugen. Jangan-jangan dia adalah orang kiriman lingkaran besar, selain dia juga kandidat untuk Sekte Naga Sakti, yang tugasnya untuk melenyapkan Alice. Kebetulan waktu itu Alice sedang tidak ada di rumahnya. Itu hanya akan membahayakan nyawamu, Alice. Alice tersenyum, dia menowel pinggang Lukas. Lukas makin menjaga jarak darinya. Tuh kan, kamu masih peduli denganku. Lukas tak menggubris itu. Oke, begini, aku ingin kau ketemu ayahku. Dia adalah salah satu petinggi lingkaran besar. Suaranya cukup didengar. Dan dia ada di pihakku. Dia yang tak setuju lingkaran besar menyia-nyiakan sumber daya manusia mereka hanya untuk mengejarmu gara-gara kasus George. Lukas mempertimbangkan. Begini, kau akan menyelesaikan ini, tanpa aku perlu bertemu ayahmu. Untuk apa? Aku tidak perlu pembuktian dari perkataan. Kalau kau berucap benar, aku tidak perlu khawatir lagi tiba-tiba ada pembunuh bayaran mengatasnamakan lingkaran besar mencoba menghabisiku. Alice terhenyak, tersenyum, lalu bertepuk tangan. Hebat, itu kurasa cukup adil. Baiklah kalau begitu, akan kupastikan tidak ada pembunuh bayaran yang akan mengejarmu lagi. Ya, sebaiknya kau menepati janji. Sekarang Lukas bisa fokus untuk mengejar Mugen dan menemukan Tang Jombang. Alice beranjak, tapi terlebih dulu dia membungkuk dan mengecup kening Lukas. Lirikan mata Lukas mendapati belahan dada Alice yang begitu bagus. Sempat ada dorongan untuk memetik dua buah itu. Tapi Lukas menahan diri. Ini adalah trik licik Alice untuk menggayat orang. Lukas memejamkan mata. Sampai jumpa kalau begitu, kata Alice. Dia menghindar ketika ada petugas yang ingin memintanya keterangan. Alice diikuti oleh anak buahnya. Setelah Alice pergi, Lukas dihampiri Saman Sakti. Lama tak berjumpa, kawan, katanya. Duduk di samping Lukas, sambil memegang botol bir. Saman Sakti, kupikir kau telah mati, ucap Lukas. Dia menerima botol bir dari Saman Sakti. Ya, menghilang dari radar adalah keahlianku. Ngomong-ngomong, ada kandidat dari Sekte Naga Sakti yang mulai mengincarmu lagi ya? Tang Jombang dan Mugen. Keduanya petarung sangat hebat, kata Saman Sakti. Lukas mengangguk. Ya, aku sudah bertemu Mugen, dan benar katamu. Dia sangat hebat. Sejauh ini, Lukas anggap dia lawan yang cukup sulit. Keduanya hampir saja membentuk sekte baru. Kalau itu terjadi, maka keberadaan Sekte Naga Sakti bisa terbongkar.
Itu akan menimbulkan kekacauan. Karena itu, para ketua memberikan mereka penawaran untuk menjadi kandidat Sekte Naga Sakti. Ketua sepertiku, punya siasat lain. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam Sekte Naga Sakti, kami akan meringkusnya. Tapi, ketua sekte lain beranggapan mereka berdua adalah aset berharga. Terjadilah konflik, perdebatan sengit, dan berujung pada mereka mengirim orang untuk menghabisiku. Maka dari itu, aku menghilang sejenak, jelas Saman Sakti. Dimengerti, kata Lukas. Yah, seandainya kau waktu itu bersedia untuk meringkus semua kandidat yang kusebutkan. Mungkin kau sudah jadi ketua Sekte Naga Sakti dan punya kekuatan untuk menumbangkan tirani dan kejahatan di kota ini. Ayo, Lukas, kita bekerja sama untuk membuat kota ini lebih baik. Bersih dari mafia dan penjahat, kata Saman Sakti menggebu-gebu. Lukas mendengus. Beranggapan bahwa tawaran Saman Sakti konyol belaka. Kenapa? Apa yang lucu? Itu adalah cita-cita yang sangat naif. Orang-orang tetap akan ada yang jahat dan merusak kota ini, tanggap Lukas. Lalu kau akan diam saja. Pancing Saman Sakti. Dia tahu kelemahan Lukas, dia tidak bisa tidak peduli. Aku akan membasmi mereka, tapi tidak dengan bergabung dengan sekte konyolmu itu, kata Lukas ketus. Ini artinya Lukas akan menetap di Surabaya lebih lama. Dia semacam mendapat dorongan untuk melindungi kota ini. Dengan adanya Anton, Goro dan Kong, dia pikir bisa melakukan itu. Tentu juga bekerja sama dengan Pak Ketua Gong. Begitu rupanya. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Aku harus cari orang lain untuk melindungimu. Mencegah kandidat-kandidat hebat yang dikirim mereka untuk menghabisimu. Lukas mendengus lagi, dan aku akan berutang budi padamu. Lukas bangkit, meninggalkan Saman Sakti sendirian. Lukas, coba kau pikir-pikir lagi. Pesan Saman Sakti. Enyah kau, Saman. Bersambung.